Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, para hakim anggota yang terhormat, panitera pengganti, jurusita, serta saudara kuasa hukum tergugat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Susilawati. Dalam simulasi ini sebagai mahasiswa dari Universitas Terbuka yang bertindak selaku kuasa hukum penggugat dalam sidang perkara perdata ini. Saya untuk dan atas nama penggugat yaitu Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2023. Pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan lunas oleh tergugat. Tahap kedua adalah pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah pada tanggal 15 April 2023. Namun hingga saat ini tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut. Meskipun kami telah melayangkan surat teguran atau somasi sebanyak 2 kali. Tindakan tergugat ini jelas telah merugikan klien saya. Tidak hanya dana yang tertahan, tetapi tanah milik klien saya juga menjadi terikat secara hukum, sehingga beliau kehilangan kesempatan untuk menjualnya kepada pihak lain yang lebih serius dan lebih mampu. Yang Mulia Majelis Hakim, dengan ini izinkan saya untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan Wan Prestasi yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Susilawati, alamat Jalan Raya Pajajaran nomor 45 Bogor. Pekerjaan advokat. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi, beralamat di Jalan Merdeka nomor 45 Bandung. Pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Tuan Budi, beralamat di Jalan Pahlawan nomor 20 Kecamatan Cisarua Bogor. Pekerjaan pegawai swasta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun duduk perkara atau posita gugatan ini adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah sepakat dan menandatangani sebuah perjanjian jual beli tanah yang berlokasi di Kecamatan Cisarua Bogor dengan harga yang disepakati yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, uang muka 300 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut dalam petitum kami. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah atas kerugian yang diderita akibat keterlambatan pelunasan. 5. Menyatakan sah dan berharga semua surat somasi yang telah dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding. Subsider. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Sekarang kita maju ke tahap selanjutnya. Setelah tergugat membacakan jawabannya, gimana mereka mengklaim punya etikat baik beralasan adanya kendala pinjaman bank, kini giliran kami untuk menyampaikan replik atau tanggapan atas jawaban tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, izinkan saya untuk membacakan replik kami. Selaku kuasa hukum penggugat dengan ini membantah secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam surat jawabannya, kecuali hal-hal yang secara eksplisit kami akui kebenarannya. Pertama, mengenai dalil tergugat. Tentang latar belakang perjanjian, kami tegaskan bahwa klausul dalam perjanjian jual beli sangat jelas dan tidak ada bersyarat.
Tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa pelunasan pembayaran bergantung pada persetujuan pinjaman bank dari pihak tergugat. Itu adalah risiko bisnis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat. Kedua, mengenai bantahan tergugat terhadap tuduhan wan prestasi. Dalil itikat baik yang mereka sampaikan sama sekali tidak terbukti. Jika memang beretikat baik, mengapa somasi resmi yang kami kirimkan sebanyak 2 kali tidak pernah ditanggapi secara patut? Mengabaikan somasi adalah bukti nyata ketiadaan etikat baik. Argumen baik kami ini didukung pasal 1238 KUH Perdata. Ketiga, tentang bantahan dalil tergugat bahwa pembukaan seharusnya membatalkan perjanjian secara sepihak adalah keliru. Memberikan hak kepada kami untuk pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, bukan kewajiban untuk membatalkannya. Kerugian yang kami alami adalah nyata, yaitu hilangnya kesempatan untuk menjual kepada pihak lain yang lebih mampu. Keempat, mengenai somasi respon risan yang diklaim tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanggapan tertulis atau somasi resmi. Pengabaian terhadap somasi resmi menunjukkan sikap tidak serius dari tergugat. Kelima, uang muka yang telah kita tidak serta-merta menghapus status wan prestasi. Itu adalah bagian dari pelaksanaan perjanjian, bukan jaminan untuk melanggar sisa kewajiban. Dengan demikian, kami menolak seluruh dalil jawaban tergugat dan tetap pada gugatan awal kami. Petitum kami tetap sama, yaitu memohon majelis hakim mengabulkan gugatan kami seluruhnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap duplik di mana tergugat menanggapi replik kita. Dalam simulasi ini, saya akan langsung merespon poin-poin yang mungkin mereka sampaikan dalam dupliknya. Untuk memperkuat argumen kita, Yang Mulia Majelis Hakim, atas duplik yang baru saja disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, kami akan memberikan penegasan kembali. Kami menolak sepenuhnya dalil dalam duplik tersebut. Tergugat berlindung di balik alasan force majeure atau keadaan kahar karena kesulitan keuangan dan masalah perbankan. Dalil ini tidak dapat diterima. Secara jelas menyatakan bahwa kesulitan keuangan pribadi atau kegagalan mendapatkan pinjaman bank tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Itu adalah resiko yang melekat pada diri tergugat dalam jual beli mengenai klaim hukum perdata, terutama untuk perjanjian seperti jual beli tanah. Komunikasi tertulis adalah acuannya. Bukti percakapan WhatsApp yang mereka ajukan tidak relevan karena terjadi jauh setelah tanggal jatuh tempo pelunasan. Itu hanya upaya mencari-cari alasan setelah wan prestasi terjadi, bukan bukti etikat baik sebelum atau saat jatuh tempo. Kerugian yang kami dalilkan memiliki hubungan sebab akibat yang langsung dengan wan prestasi. Tergugat jika mereka melunasi tepat waktu, klien kami tidak akan kehilangan kesempatan menjual kepada pihak lain dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Oleh karena itu, kami tetap pada petitum awal kami. Sekarang tibalah saat yang krusial, yaitu tahap pembuktian. Di sini kata-kata saja tidak cukup. Kita harus menyajikan bukti-bukti yang kuat. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami untuk mengajukan bukti-bukti surat kami dalam perkara ini. Dasar hukum pengajuan bukti kami adalah pasal 1238 KUH Perdata, pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga diwajibkan apabila debitur lalai untuk memenuhi perikatannya meskipun sudah diperingatkan. Berikut adalah daftar bukti surat yang kami ajukan, yang kami beri tanda bukti P1. 1. Rangkap salinan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Bukti ini menunjukkan bahwa hubungan hukum dan kesepakatan yang sah antara penggugat dan tergugat. Bukti P2. Kwitansi asli pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Ini membuktikan bahwa tergugat baru memenuhi sebagian kecil dari kewajibannya. Bukti P3. Surat somasi 1 yang dikirim oleh penggugat.
Bukti P4, bukti pengiriman somasi 1 resinya. Bukti P5, surat somasi 2 yang dikirim oleh penggugat. Bukti P6, bukti pengirim somasi 2. Bukti P7, fotokopi sertifikat tanah yang menjadi objek perjanjian. Bukti P8, bukti kerugian penawaran calon pembeli lain yang tertunda atau appraisal harga tanah. Ini membuktikan kerugian material tambahan. Seluruh bukti ini yang mulia secara konsisten mendukung dalil kami bahwa tergugat telah melakukan prestasi, menyebabkan kerugian nyata bagi klien kami dan sekaligus membantah seluruh dalil pembelaan tergugat. Permohonan kami tetap sama, yaitu majelis hakim menyatakan tergugat telah prestasi dan menghukumnya untuk membayar ganti rugi. Akhirnya kita sampai pada tahap terakhir sebelum putusan, yaitu penyampaian kesimpulan. Yang mulia majelis hakim yang kami muliakan, setelah melalui seluruh rangkaian persidangan, izinkan kami menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang telah kami ajukan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 1. Telah ada perjanjian jual beli yang sah dan mengikat antara penggugat dan tergugat. 2. Tergugat telah melakukan prestasi dengan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah pada tanggal yang telah disepakati. Seluruh alasan yang dikemukakan tergugat termasuk masalah pinjaman bank tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat menghapuskan kewajibannya. Akibat prestasi tersebut, penggugat menderita kerugian nyata yang terdiri dari sisa pembayaran pokok sebesar 700 juta rupiah dan kerugian material dan biaya lain sebesar 100 juta rupiah. Oleh karena itu, dalam petitum kesimpulan ini, kami memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan kami seluruhnya. Hukum tergugat untuk membayar total dan kerugian tersebut. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dan membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan atas perhatian dan kearifan yang mulia majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih. Demikian persidangan perdata dari sudut pandang kuasa hukum penggugat. Terima kasih.